eh, apa ma'rifatullah, jadi ma'rifat kepada Allah. Yang kedua ma'rifatul Rasul. Yang ketiga ma'rifatul Quran. Yang selanjutnya ma'rifatul insan. Yang selanjutnya ma'rifatul ihsan. Selanjutnya ma'rifatul ma'rifatul Quran sudah ya. Jadi 5. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, ma'rifatul insan, ma'rifatul ihsan. Jadi 5 ini sebenarnya pokok bahasan. Yang pertama harus mengenalkan Allah dulu gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin timbul ihsan kecuali kita kenal Allah. Kan ihsan itu adalah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau seandainya kita tidak saat ibadah nggak melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kita. Itu kan ihsan. Sehingga makrifatullahnya itu harus dikuatin dulu. Jadi kalau udah kenal Allah, pasti dia akan ngerasa diawasi oleh Allah gitu. Jadi ini dulu dikuatin dulu makrifatullahnya. Setelah itu makrifatul Rasul. Sehingga ketika ihsannya ini tahu bagaimana jiwa muraqabah itu, jiwa ngerasa dipandang sama Allah tuh jadi muncul gitu, karena kitanya kenal sama Allah gitu. Contoh kita kenal istri gitu, kita akan antisipasi ini bisa. Contoh kayak Pak Andri gitu ya. Punten cenah abdi ieu nyiapkeun heula ieu nanti nasi goreng gile di tonggongan. Nah, itu namanya ma'rifatul insan. Jadi tahu pasangan seperti apa sikap perilaku sehingga antisipasi supaya tidak ini gitu. Nah, sama itu juga kita kalau kita kenal sama Allah gitu ya. Kita akan antisipasi gimana caranya biar Allah tuh nggak benci sama kita, nggak kecewa sama kita, kemudian gimana Allahnya nggak murka sama kita. Nah, maka antisipasi apapun gitu, karena kitanya kenal. Nah, pertanyaannya kenapa kok banyak manusia yang dia berani gitu durhaka ke Allah, padahal dia tahu Allah tuh maha melihat gitu. Allah tuh tahu, dia tuh tahu Allah tuh maha memandang, maha menyaksikan, maha mencatat gitu ya. Dan dia juga tahu gitu Allah tuh punya pasukan yang namanya malaikat, dan malaikat tuh Raqib Atid tuh tiap hari tuh nemenin kita, nyata gitu, tahu gitu. Kenapa kok dia masih tetap aja bisa durhaka ke Allah, masih bisa dia berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah? Kenapa? Karena ketidakkenalan dia sama Allah. Kalau dia semakin kenal kepada Allah, yakin nggak akan mungkin dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kesombongan. Kan durhaka ke Allah tuh dengan kesombongan, kita tahu ilmunya tapi kita nggak tetap ngelakuin gitu. Contoh kita tahu itu dosa, tapi kita ngelakuin, nah itu durhaka kepada Allah. Beda durhaka kepada Allah dengan kesombongan, dengan durhaka kepada Allah karena ketidaktahuan. Beda. Jadi kalau ketidaktahuan, inilah yang namanya khilaf. Contoh kayak kemarin ada yang sholat, ada sholat asar. Kalau terus benar nantepan naon Mbak asar mah da aya salatna oh gitu. Abi mau nyari apa pikir. Itu hilaf. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, contoh nih, nonton porno tuh dosa. Itu jinah mata. Tidak hanya jinah mata, jinah pikiran. Tidak hanya jinah pikiran, jinah hati. Apa yang terjadi? Kita melihat aurat orang lain, kemudian sampai ke sini direkam, kemudian akhirnya berhalusinasi. Apa yang terjadi? Hatinya jadi rusak. Apa yang terjadi? Akhirnya membuat sakinah di dalam rumah tangganya, mawadahnya terganggu. Kenapa? Karena dia terbiasa melihat video itu. Kan yang namanya aktor, aktris di dalam video itu kan disetting sehingga seolah-olah kuat, seolah-olah perkasa, seolah-olah hebat, hot. Lihat kanan kita, pasangan kita baik istri ataupun suami, segitu adanya. Apa yang terjadi? Satu, sangat friksi terhadap kekurangan pasangan. Oh dia mah nggak lama, contoh karena istri. Kata suami, dia mah nggak rame, nggak seperti di video gitu, nggak kenceng suaranya. Kan jadi timbul ada sebuah perbandingan. Nah ini yang bahaya. Ketika ada sebuah perbandingan, ini yang namanya harapan di sini, kenyataan di sini. Semakin harapannya tinggi, kenyataan di sini semakin gapnya luas. Gapnya ini yang menimbulkan sebuah kekecewaan. Nah kekecewaan ini mulai tuh menggerogoti sakinah dalam rumah tangga. Satu sama lain menyalahkan. Nah maka balik lagi ke yang tadi, bersyukur. Kalau nanya ke syukur ya. Jadi kalau namanya ke syukur, syukur yang pertama itu ucapkan hamdalah. Jadi dengan lisan, alhamdulillah ini dari Allah. Alhamdulillah ini nasi kuning itu dari Allah. Memang yang masak ini berberkah, tapi nggak mungkin nasi kuning ini ada kecuali berkahnya dimampukan oleh Allah.
dibuat ilham supaya enak nasi kuningnya, benar kan? Kemudian dibuat nih hati-hati setiap bapak-bapak nyatu gitu kan. Di dalam Al-Quran tidak mungkin kata Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena kekuasaan, bukan karena harta yang membuat engkau bisa mengumpulkan manusia, bukan. Tapi hanya Allah saja yang menghantar mengumpulkan dalam hati untuk bisa bareng. Nah, maka ngumpulnya di sini tuh Allah, karunia Allah. Pertama, ucapkan hamdalah. Yang kedua, yakini bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Karena syukur yang sesungguhnya itu adalah diperlihatkan dari sikap, perilaku, dan perbuatan. Contoh, Pak Andri nggak mungkin bisa nikah sama istri meskipun Pak Andri berulang kali mengatakan aku cinta padamu, I love you, ya milu gitu. Terus aja ngomong kayak gitu, tapi Pak Andri nggak menunjukkan bahwa ada sebuah sikap yang nyata gitu, ingin tanggung jawab. Tanggung jawabnya kayak gimana? Satu, dengan kata-kata nikah gitu. Kedua kan pernikahan, otomatis itu kan menunjukkan, menyampaikan. Yang keduanya dengan hati meyakini, nggak mungkin mengatakan nikah yuk kecuali ada sebuah perilaku, nyiapin perlengkapannya, perbekalannya, bawa keluarga ke rumah orang tua. Itu kan perbuatan, sehingga istri itu jadi yakin, oh bener dia sungguh-sungguh ternyata datang ke rumah saya, bawa keluarganya, kemudian mengikrarkan, setelah itu nyiapin semuanya. Akhirnya sebuah nikah. Di sanalah mulai percaya, ditambahin lagi amanah. Sama ke Allah juga mirip seperti itu. Jadi nggak hanya kita katakan, tapi juga yakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya bentuk syukurnya adalah beramal. Jadi ada 3. Itu kan. Nah, gimana caranya biar kita tetap syukur, tetap istiqomah dalam syukur? Yang pertama, sekali lagi harus yakin bahwa nggak ada la maujuda illallah, nggak ada sesuatu yang kebetulan kecuali semuanya atas izin Allah, biiznillah. Nggak mungkin Pak Andri dibuat kenal sama Pak Mual yang luar biasa, mengazamkan dalam dirinya ada sebuah kifarat kalau nggak datang sholat subuh, sehingga ini jadi kebermanfaatan buat ini jamaah yang lain, terutama Pak Handi dan Pak Haji. Dan nangkep sih gitu. Kan lagi didoain kan? Sana itu tuh. Gojo nanti nulis gitu, nulis haji. Di note Gitu. Jadi memang ya alhamdulillah dia juga bersyukur gitu. Karena Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus gitu, pengen menuju ke Allah gitu ya. Ini yang paling penting. Karena rezeki yang paling besar setelah Allah, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah punya saudara, sahabat yang sama-sama mau berjuang gitu, untuk dekat ke Allah. Ini yang paling besar. Kenapa saling menguatkan gitu? Oh, Pak Mul kalau seandainya lingkungannya nggak kita gitu, dengan WA Pak Mul, ayo nasi kuning. Dan insya Allah gitu, ketika Pak Mul sempet waktunya pasti ke masjid. Kenapa? Ya salah satunya adalah pengen ketemu gitu, rindu, ada sebuah kerinduan. Saya yakin Pak Ega juga pengen gitu ngejar ke dia. Pak Handi kemarin sakit berapa hari, pengen ke masjid, rindu gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini yang bersyukur kita ke Allah, karena ada suasana yang membuat kita tuh betah untuk beribadah. Ini yang mahal gitu. Pak Mul kemarin kan nyarios nama ke masjid Pak Haji sinabi di desa ti luhur teh jadi hore salat dari mana turun ke masjid teruskeun nah cenah mending kan Pak Mul kemarin nyarios kan. Dan itu kan jadi berdampak di lingkungan juga gitu. Ada sebuah perubahan, ada sebuah progres. Jadi kita tuh azan langsung menyegerakan, azan langsung menyegerakan, karena udah jadi kebiasaan. Mudah-mudahan ini tanda syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti yang pertama ditambahkan sama Allah itu taufiki. Bukan hanya harta. Kalau harta mah biasa gitu, karena orang kafir juga sama Allah dikasih. Kalau harta mah, makanya sama Allah ketika kita mau hijrah, kemudian kita mau baik, sama Allah yang pertama kali ditambah tuh bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, karena orang kafir juga dikasih sama Allah.